Jadi gitu kerjaan kamu di belakang aku, ha? Nih, pergi sekarang juga kamu dari hidup aku ya. Oh jadi ini selingkuhan kamu, ha? Kamu tuh ya udah nggak nyukupin kehidupan aku, sok-sokan main selingkuh di belakang aku. Ya udah gini aja mulai sekarang, kamu tuh ya, kamu nggak kerja, mulai sekarang kamu talak aku aja. Kamu talak aku aja, aku bakal cerai sama kamu. Kita cerai. Emang aku kurang apa sama kamu, ha? Kurang setia gimana aku sama kamu? Kalau kamu nggak mampu ngajukan surat cerai ke pengadilan, biar aku yang datang ke pengadilan, aku yang urusin semuanya. Nih ya, mulai sekarang kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Aku nggak butuh kamu. Kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa, sok-sokan ngatur aku, sok-sokan ngatur hidup aku. Semoga aja aku cepat-cepat dapat kerjaan ya, supaya aku punya penghasilan yang bagus dan aku bisa beli mobil seperti ini. Ini orangnya kemana ya? Kacanya gak ditutup. Dari sini gak ada orang. Gak apa-apa lah. Aku tungguin aja di sini. Karena aku mau ketemu sama Devi. Ya aku bakal bilang aja kalau ini mobil aku, supaya Devi tuh mau nerima cinta aku. Tapi ngomong-ngomong deh, kemana nih ya? Padahal aku udah bilang kalau jangan telat. Kok agak dibalas lagi? David. Devi, kamu dari mana aja? Maaf, agak lama. Soalnya kan aku harus mantau keadaan dulu. Gitu ya. Terus keadaannya aman? Iya aman. Nah, kalau gitu. Emang kamu ngapain kesini? Ya kita kan udah janjian. Iya tapi kamu janjian sama aku tuh mau ngapain? Ya aku kangen, masa gak boleh aku kangen sama kamu? Yang bukan nggak boleh, cuma kan kamu harus tahu sikon. Masalahnya kan aku bukan yang lagi melajang kan. Ya udahlah, gak apa-apa. Lagian kamu gak cinta sama laki-laki itu? Cinta sama orang kayak dia mah ibarat cinta sama tong sampah, nggak ada isinya, kosong, bau. Ya udah, ngapain kamu masih takut? Kalau kamu udah... Ya nggak gitu, bukan aku takut, cuma kan nggak mungkin juga dong. Masa iya nanti kalau misalkan aku dimasak gimana coba? Emang kamu mau aku dimasak sama orang? Oh, udah lah, Vi. Siapa yang bakal masak kita? Lagian, ya kita sama-sama suka kok. Enggak? Iya juga sih. Ya sebenarnya aku pengen kepastian dari kamu, Vi. Ya aku pengen. Emang kamu punya apa? Kamu punya apa? Kamu maksud aku, mobil yang emang kamu berani ngejamin apa sama hidup aku kalau misalkan aku udah gak sama dia lagi? Mobil yang kamu senderin itu mobil siapa? Kalau bukan mobil aku. Harus cari kerjaan kemana lagi? Masa cuma gara-gara bapakku sobek-sobek kayak gini lamaran aku ditolak? Aku juga udah gak ada duit sama sekali buat beli lamaran. Duit aku kan udah diambil semua sama istri aku. Bingung harus kayak gimana lagi. Ngelamar udah dari beberapa hari yang lalu. Dan ngomong sekali ada malah dipermasalahkan masalah emak. Bayu, Putri, kamu sendirian aja? iya Put. Kamu ngapain di sini Put? Aku ada kerjaan di sini. Aku boleh duduk gak? Boleh kok, boleh. Nggak bareng sama istri kamu? Enggak Put. Kamu ada urusan kerjaan atau cuma jalan-jalan aja di sini? Aku ada urusan kerjaan tapi sekalian sambil jalan-jalan. Oh gitu. Kamu lagi ngapain di sini, Bay? Aku tadi habis
ngelamar kerjaan, Put. Awalnya sih aku udah dapet panggilan, cuman bukan panggilan untuk interview, untuk ngambil lamaran aku yang udah aku taruh kemarin. Karena lamaran aku ditolak. Kenapa ditolak? Katanya nggak sopan, lamaran aku sobek. Ya aku bukan nggak sopan sih menurut aku, tapi karena aku udah gak ada duit buat beli kertas lamaran. Terus aku udah diambilin semua sama istri aku, nggak disisain Rp1.000 pun. Aku juga nggak pegang duit sama sekali. Mungkin rezeki kamu bukan di tempat itu, di tempat lain yang lebih besar dari kerjaan yang kamu lamar. Ya aku nggak tahu harus gimana lagi, Put. Aku udah putus asa buat cari kerjaan lagi. Aku udah sekitar beberapa hari, kurang lebih 2 minggu, aku cari kerjaan nggak ada satupun yang mau terima aku. Sedangkan aku kan butuh kerjaan, Put, buat menghidupi keluarga aku. Apalagi kamu tahu kan aku numpang di rumah istri aku. Ya aku paham kok. Tapi kamu emang butuh banget pekerjaan. Kalau misal nanti kamu udah dapat kerjaan, kamu kerjanya sungguh-sungguh kan? Ya mana mungkin aku nggak sungguh-sungguh, Put. Cari kerjaan aja susah. Kalau dapat aku pasti bakalan bersyukur banget sama kerjaan aku. Ya mau kerjaan apapun. Kalau aku bantu kamu gimana? Bantu gimana maksud kamu? Kebetulan juga di kantor tempat aku kerja juga butuh karyawan. Berarti aku Kalau boleh kamu ngelamar di sana? kerja di tempat itu gimana? Ya nggak apa-apa, Put. Aku mau kok. Ya mau kamu jadikan supir, mau jadikan OB, ya nggak apa-apa. Yang penting aku kerja. Dan posisinya juga lumayan bagus buat kamu, Bay. Karena kinerja, aku tahu sendiri ya, Bay. Kamu itu orangnya pinter. Sayang banget kalau kamu harus kerja jadi sopir. Tapi kan aku belum pernah pengalaman, Put, kerja di perusahaan. Kalau masalah itu gampang. Yang penting kamu orangnya telaten aja. Gimana? Mau aku bantu kan? Iya deh, Put. Aku butuh banget soalnya. Dan Tapi istri kamu nggak apa-apa kalau kamu harus kerja bareng sama aku. ya nggak apa-apa, Put. Dia kayaknya udah nggak peduli sama aku. Soalnya semenjak aku nggak kerja, dia tuh sering keluyuran, Put. Dan aku nggak tahu dia tuh kemana. Tapi aku makasih banyaknya sama kamu. Dulu aku meninggalkan kamu demi wanita lain, dan sekarang malah kamu yang bantuin aku, Put. Dan kamu juga harus tahu waktu itu aku pergi dari kamu bukan karena aku nggak sayang sama kamu, Put. Tapi karena aku ngerasa nggak pantas aja. Kamu kan orang kaya, Put. Sedangkan aku ini orang nggak punya. Jadi ya kamu tahu kan maksud aku. Ya aku paham maksud kamu. Makanya sampai sekarang aku nggak pernah ngebahas itu karena aku juga males, Bay. Setiap kali aku ngobrol sama kamu pasti selalu ngebandingin aku bareng sama kamu. Aku minta maaf, Put. Aku udah maafin kamu kok. Lagian itu juga bukan salah kamu. Aku paham kok semua maksud kamu. Yang penting kamu bahagia sama pilihan kamu sendiri. Kalau dibilang bahagia sih, aku nggak tahu, Put, harus jawab gimana. Mending kita cari di sana aja tempat Yaudah, enak yuk. kayaknya. Ya bentar. Ada apa? Bukan itu suami aku ya? Itu suami aku kan? Iya, itu suami kamu. Kenapa? Kok sama cewek lain? Ya aku mana tahu, mungkin dia itu selingkuh dari kamu. Hah? Selingkuh? Oh, Bisa jadi. oke. Yang penting aku udah tahu. Kalau dia udah berani-beraninya ya dia main di belakang aku. Kamu tunggu sini dulu. Aku bakal ambil baju dia dulu, oke? Terus? Udah, kamu tunggu di sini aja dulu. Awasin dia, pantau terus dia. Jangan sampai dia lolos dari pandangan kita, oke? Iya. Kamu tunggu di sini. Iya udah. kita Awas aja jalan. kan. Ya udah kalau gitu besok kamu bisa datang. Oh, jadi gitu kerjaan kamu di belakang aku, ha? Nih, pergi sekarang juga kamu dari hidup aku ya. Dev. Oh, jadi ini selingkuhan kamu, ha? Sejak kapan kamu selingkuh?
Mbak. Sejak kapan kamu main belakang, ha? Aku selama menikah sama kamu, aku nggak pernah main belakang sama dari kamu ya. Kamu tega banget giniin aku, ha? Mau kamu apa? Kamu tuh ya udah nggak nyukupin kehidupan aku, sok-sokan main selingkuh di belakang aku. Ya udah gini aja mulai sekarang, kamu tuh ya, kamu nggak kerja, mulai sekarang kamu talak aku aja. Kamu talak aku aja, aku bakal cerai sama kamu. Kita cerai. Mbak. Udah, kamu diam. Dasar kamu pelakor. Berani-beraninya kamu main di belakang aku. Apa mau ngejelasin apa lagi kamu, ha? Dev, aku udah cukup. Udah, aku nggak mau denger. Aku nggak mau denger penjelasan kamu yang omong kosong doang. Aku nggak mau denger. Dev, semua tabungan aku udah kamu ambil. Emang salah? Aku ini istri kamu. Kamu lihat, aku buat beli surat lamaran aja. Aku nggak mampu, Dev. Ya itu, aku bodoh amat. Aku nggak mau tahu tentang kamu. Yang aku mau tahu kamu dapat kerja dan kamu punya duit buat nafkahin aku. Emang aku kurang apa sama kamu, ha? Kurang setia gimana aku sama kamu? Aku kurang setia gimana sama kamu? Kurang baik apa aku sama kamu? Kamu udah kelewatan banget ya, Dev. Bodoh amat. Aku lebih sakit hati ya, Bay. Dev, kamu nggak usah merasa tersakiti di sini. Kamu pikir aku nggak tahu? Emang kamu tahu apa tentang aku, ha? Dev, kamu keluar sering dijemput sama cowok. Aku diem, Dev. Ya kamu nggak bisa sepihak gitu dong. Kamu harusnya tanya sama aku penjelasannya apa. Ya kamu juga seharusnya tanya sama aku. Gak mau tahu. Putri, itu mau bantu aku. Bodoh amat. Gak, itu pasti hanya embel-embel kamu saja supaya aku percaya sama kamu kan. Sorry, Bay, aku nggak sebodoh itu ya. Aku nggak sebodoh. Kamu diem. Aku nggak mau bicara sama kamu ya. Ini urusan aku sama Bayu. Kamu orang luar. Bayu tuh suami aku. Tahu nggak kamu kalau Bayu sudah punya istri? Iya aku tahu kok, aku cuma mau ngajak Bayu kerja sama. Udah, itu semua omong doang. Itu semua hanya acting dan rekayasa kalian berdua supaya nggak ketahuan sama aku kan? Sorry ya, aku nggak bodoh. Aku nggak sebodoh kamu ya, Bay. Aku nggak sebodoh kamu. Sekali lagi aku jelaskan sama kamu, aku nggak sebodoh kamu. Kamu mau menjelaskan ini dan itu udah nggak masuk di akal aku ya. Udah terserah kamu. Pokoknya mulai sekarang aku minta kamu talak aku sekarang juga. Kalau kamu nggak mampu mengajukan surat cerai ke pengadilan, biar aku yang datang ke pengadilan, aku yang urusin semuanya. Nih ya, mulai sekarang kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Aku nggak butuh kamu. Kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa. Sok-sokan ngatur aku, sok-sokan ngatur hidup aku. Ya udah, kalau kamu mau kayak gitu deh, kamu silahkan ajukan surat perceraian kita. Oke, tanpa kamu suruh, aku bakal datang ke pengadilan dengan senang hati, dengan sukarela. Kamu pergi, jangan balik lagi ke rumah aku, ya. Jangan balik lagi ke rumah aku. Jangan pernah nginjakkan kaki kamu di depan rumah aku. Barang-barang yang kamu punya yang tertinggal di rumah aku bakal aku buang, bakal aku bakar. Nggak perlu kamu jemput ke rumah. Pergi sekarang juga kamu. Kamu juga ngapain masih di sini? Mbak, aku bisa ngejelasin. Heh, kamu pelakor. Kamu tuh nggak usah ikut campur dalam rumah tangga aku ya. Ambil tuh barang bekas milik aku ya. Kamu kan sukanya bekas-bekas, ambil aja. Aku nggak butuh cowok kayak dia. Aku nggak butuh. Itu dia tuh cocoknya sama kamu. Dia sampahnya, kamu tong sampahnya. Pungut aja di pinggir jalan, ha? Kamu pikir aku bakal ngisiin dia? Ambil, Mbak, ambil ya, ambil. Aku nggak butuh cowok miskin kayak dia. Kamu kan sukanya yang miskin-miskin. Ya udah ambil aja. Udah, mending kamu pergi juga sana. Pergi. Butuh effort banget ya marahin dua orang itu ya. Tapi nggak apa-apa, pengorbanan aku hari ini harus berbuah manis. Akhirnya aku bisa dapetin David dan aku bisa lepas dari si Bayu Gembel itu. By the way, kemana David? David? Pak Arif. Dari tadi nunggu di sini. Ya lumayan sekitar 10 menitan. Ya tentang masalah itu apa? Investor asing yang bakal investasikan dana perusahaan kita. Kok asing sih, Pak? Kemarin ada yang dari Singapura. Itu. Iya, saya lupa lagi. Maaf banget, saya hari ini banyak pikiran. Ya itu mungkin minggu depan bisa terrealisasi semuanya. Jadi kita bakal ngadain pertemuan di hotel yang ada di kota ini. Itu. Jadi informasinya seperti itu, Bu. Dan tadi saya sempat ketemu sama teman saya. Teman saya itu butuh banget sama pekerjaan dan ya kan kemarin minggu lalu itu ada posisi kosong di perusahaan. Jika itu masih belum keisi,
saya mau rekomendasikan teman saya ini, Bu. Ya kalau emang udah keisi, ya mungkin minggu depan kan ada rekrutmen besar-besaran, mungkin saya bisa masukin teman saya itu. Oh gitu. Di kantor kan juga butuh karyawan itu kayaknya lumayan banyak, kayaknya 3 atau 2 orang ya Pak Arif. Iya betul, Bu. Ya itu kan yang minggu depan. Ya minggu kemarin kan ada seorang yang resign. Jadi saya ini mau tanya, udah keisi apa belum posisi itu? Kalau masih belum, ya saya mau rekomendasikan teman saya. Posisi itu masih belum keisi kok. Jadi Pak Arif nanti tinggal minta surat lamarannya, semua data-data dan berkas-berkasnya diminta aja. Nanti bisa dicek dulu sama Pak Arif, dan itu kan teman Pak Arif. Pasti Pak Arif tahu dong karakter orangnya kayak gimana dan bisa di posisi itu atau enggak. Kamu yang sabar dulu aja ya. Banyak nyamuk tau. Iya. Lihat tuh, bentol-bentol itu ya. Sebenarnya aku gak rela kamu digigit nyamuk, tau nggak? Daripada digigit nyamuk. Loh, kamu ngapain kesini? Oh, kamu masih mau minta penjelasan aku? Sorry ya, aku nggak bakal jelasin apa-apa ya sama kamu. Kamu udah lihat sendiri, pacar aku sekarang udah berdiri di depan mata kamu nih. Jelaskan sama dia. Jelaskan sama dia tuh. Masih mengharapkan Devi? Hah? Gak malu? Aku mengharapkan perempuan kayak Devi. Syukur kamu nggak mengharapkan aku juga nggak bakal mengharapkan kamu. Kamu sadar diri dong. Lihat penampilan kamu nih, sok keren. Lihat tuh baju kamu, apaan ini, ha? Mau kamu bawa kemana baju kayak gitu? Hah? Kamu tuh ya nggak usah berharap banyak sama aku. Soalnya apa? Aku sudah nggak berharap sama kamu, ya? Aku juga nggak bakal kasih kepastian sama kamu. Udahlah ya. Kamu tuh harusnya tahu malu, tahu diri. Kamu tuh harusnya sudah bisa bisa mencerna dengan melihat kondisi aku yang seperti ini. Kadang kamu tuh nggak bakal kasih aku duit. Aku tuh sekarang tuh udah bahagia sama pacar aku yang sekarang. Aku nggak peduli, Dev. Kamu mau pacaran sama laki-laki ini, aku nggak peduli. Aku kesini bukan buat ketemu sama kamu. Ya terus ngapain kamu nggak buat kalau datang ke sini ngapain nggak? Kamu bisa lihat nggak belakang? Ini toilet umum. Aku habis dari toilet dan nggak sengaja ketemu sama kamu. Dan Pasti emang gini iya, ya. aku tahu kamu dari toilet, kamu kelihatan aku, kamu kesini nyamperin aku, kamu mau minta penjelasan aku kan? Sorry, nggak usah ya. Kamu tuh udah selingkuh. Aku nggak bakal suka lagi sama kamu. Aku juga nggak bakal mau lagi sama kamu. Kamu jangan playing victim ya. Kamu yang selingkuh, aku yang kamu tuduh. Oh ya jelas dong, aku juga selingkuh. Orang kamu yang ngajarin aku duluan. Wanita itu tergantung sama imamnya. Kamu tahu nggak? Imamnya melakukan hal seperti itu, aku juga ya otomatis aku melakukan gitu juga. Ya kali aku diem aja ngeliat kamu pacaran. Bodoh ya akunya kalau misalkan aku harus diem aja ngeliat kamu pacaran terus aku nggak ngebalas. Emang kamu pikir aku seperti yang kamu pikirkan? Nah, emang kamu pikir aku seperti orang yang kamu kira selama ini? Nggak sama sekali. Kamu nyerocos terus ya dari tadi? Ya iyalah, jelas-jelas aku benci Aku cuma banget nggak sama kamu. terima aja, Dev. Kamu bilang aku yang selingkuh, padahal kamu sendiri yang minta cerai. Nggak usah dengan cara kayak gitu. Kamu tinggal ngomong baik-baik sama aku. Kamu mau pisah sama aku. Bukan dengan cara kamu nuduh aku, Dev. Seolah-olah aku ini laki-laki yang murah. Aku nuduh? Kamu bilang aku nuduh? Udah jelas di depan mata aku kamu berduaan sama cewek lain. Maksudnya apa? Kamu pamit dari rumah, datang cari kerja, pamit keluar lagi, mau cari kerja lagi. Maksudnya apaan? Nggak mungkin dong tiap hari, tiap malam kamu keluar rumah buat cari kerja. Kalau bukan karena kamu mau ketemu sama cewek itu. Dev, aku keluar dari rumah itu hanya pagi. Siang aku pulang. Dan kamu Tapi tahu, habis itu kamu pergi lagi kan? Buat nemuin cewek itu kan? kasih tahu sama aku kapan pernah aku keluar selain urusan pekerjaan. Tapi kalau kamu, Dev, Ya mana aku pagi, tahu. siang, malam, kamu selalu keluar tanpa izin dari aku. Dan ini sekarang udah terbukti. Mudah-mudahan kamu pergi deh daripada kamu cari masalah. Udahlah. Hah? Maaf ya, baju ini udah pernah aku pakai di rumah kamu. Kamu lihat sendiri kan, kamu kan apa diem? Sayang, tangan aku terlalu bersih buat ngeladenin mantan suami kamu itu, tahu nggak? Hah? Dengan kamu berikan pelajaran, dengan kamu memarahi dia, itu udah cukup. Ya, kalau aku ikut marahin dia, aku nggak tahu deh yang mau ngomong apa lagi. Udahlah, kamu jangan cemberut. Aku kesel tahu, kamu diem aja. Ya udah, diem. Ya udah deh, berhubung hari ini ada kamu, nggak apa-apa deh. Aku sabar aja. Gitu dong.
Baik. Put, aku nyariin kamu dari tadi, Put. Aku beli makan buat kamu. Pasti kamu lapar kan? Ini buat ganjel aja sih. Yaudah, kita makan nanti aja. Baju kamu kemana? Oh, iya. Jadi baju aku udah kasih lagi sama mantan istri aku. Ternyata, Buat apa, Bay? ya dia itu selingkuh, Put. Dia udah ngenalin pacarnya sama aku mergoki secara nggak sengaja. Ya aku kasih aja bajunya sama dia, aku nggak mau bawa apapun dari rumah dia. Udah. Bajunya kamu kasih. Ya, Terus istri kamu selingkuh. Jadi yang selingkuh selama ini istri kamu bukan? ya iya, dia cuman alasan aja bilang aku selingkuh padahal dia tahu kalau aku niatnya buat cari kerja sama kamu. Dan dia udah ngaku semuanya. Dan tanpa rasa bersalah, dia bangga memamerkan selingkuhannya sama aku. Terus yang cowok diem aja. Kamu diem aja gitu. Kamu nggak ngelawan sedikit pun. Buat apa aku ngelawan dan ngerebutin perempuan yang nggak tahu malu seperti itu? Bay, tapi kamu udah dipermalukan sama orang itu, Bay. Terus kalau aku ngelawan dan aku balik sama istri aku, emang kamu nggak sedih? Ya, Ya nggak balik juga, maksud aku. Ya kamu harus beri pelajaran sama orang itu pasti. Yang cowok tuh udah tahu kalau dia punya punya suami kan? ya dia juga udah tahu. Tapi aku yakin kok, Put, dia pasti bakalan nyesal kalau misalkan dia tahu yang sebenarnya. Aku yakin laki-laki itu bukan laki-laki yang baik. Kalau misalkan dia Yang laki, sebenarnya kenapa? Kamu punya istri dua? kamu apa-apaan sih, Put? Ya enggak, maksudnya kalau dia tahu laki-laki itu penipu, dia pasti bakalan nyesel, Put. Kok kamu tahu dia penipu? Ya Beda ya? beda aja. Dan dia duduk di dekat mobil kamu tadi, Put. Ngapain? Ya mungkin dia bilang mobil Dia itu- pamer mobil itu. Ya bisa jadi seperti itu. Cuman ya aku diem. Nah, ini dia nih bos aku. Mari. Kamu dicari kemana-mana kok. Nggak ada, di telepon juga nggak bisa. Ya, minta maaf soalnya paket data habis tiba-tiba. Gini, barusan saya udah ketemu sama bos dan dia itu pengen ketemu kamu, makanya saya telepon bola balik tapi nggak kamu angkat gitu. Oh gitu. Oh ya, ini kenalin calon istri aku nih. Wah, ternyata ini kok yang merubah pola pikir kamu yang kemarin-kemarinnya cuma ya santai-santai dan menikmati hidup. Sekarang kamu udah berpikir masa depan. Iya dong. Nah, tapi kamu kok malah di sini, Bit? Iya, aku nungguin kamu. Oh, jadi kamu udah tahu kalau bos aku tuh bakalan kesini. Ya cuma kira-kira doang kan, tadi pas waktu kita ngobrol pertama kali ketemu kan kamu bilang ya sekalian nemenin ini calon istri. Iya, lokasinya di sini, tapi titik temunya kamu kok udah tahu kalau bakal ketemu di sini gitu loh. Di Ya. tempat ini, di posisi ini. Ini apa lagi? Bu Putri. Bu Putri udah pulang. Mobilnya udah ada di sini kok. Jadi Bu Putri bawa sopir atau gimana? Biar saya sama Bayu. Jadi maksudnya Ini mantan istri kamu, Bay. Hah? Katanya calon istri David. Gimana sih, Bit? Iya, tapi udah cerai, baru aja cerai sama. Ini istri orang, Bit. Gimana sih, Bit? Arif. Enggak ada. Kenalin dong. Ini calon istri aku. Wah? Bu? maksud kamu? Iya, kenalin, aku bakal nikah sama Bayu, tapi kalau udah semuanya kelar. Jadi kamu beneran selingkuh, Bay? Aku nggak pernah selingkuh, Dev. Maksud kamu? Itu kamu kenalin dia? Putri ini mantan aku. Dan aku putus sama Putri itu gara-gara kamu. Kok aku sih? Udah deh, gak usah banyak ngomong. Sekarang aku udah gak ada urusan sama kamu. Segera urus surat perceraian kita. Dan aku bakalan segera nikah sama Putri. Dan kamu udah mau nikah sama laki-laki ini kan? Dan mobil yang calon suami kamu pamerkan itu mobilnya Putri. Lagian ngapain sih pamerin mobil orang? Iya nggak bisa gitu dong, Bay. Udah deh, aku udah muak banget sama kamu deh. Bay, kan maksud aku tuh bukan gitu. Aku tadi kan baru kenal sama. Aku nggak tahu ya sama kamu. Aku yakin kamu gak bakalan bertahan lama sama dia. Kalau uang kamu udah habis, kamu bakalan tinggalin sama dia. Gini, Tri, orang yang saya ceritakan tadi itu yang butuh kerjaan si David ini. Dia?
Dia mau kerja di perusahaan aku. Butuh kerjaan. Iya, saya nggak tahu kalau sikapnya kayak gini. Soalnya yang saya tahu dulu teman saya David ini orangnya Dev, aku bisa jelasin semuanya kok. Bisa jelasin emang kamu pikir ini apaan? Baik, baik, baik. Tolong jaga perasaan calon istri aku. Nggak usah pegang-pegang aku. Baik, tapi kan aku sama kamu belum, kita kan belum cerai, Bay. Aku udah bilang Kita cerai sama perbaiki, kamu tadi. kita perbaiki semuanya dari awal. Udah deh, Baik, aku udah muak banget sama kamu. baik, aku Kamu mohon. percuma, Dev. Kamu mau sujud sekalipun, aku gak bakalan mau sama kamu. Ya nggak gitu dong, Kamu udah Bay. bertahun-tahun berkhianat sama aku, Dev. Cuman aku diem. Udah deh, sekarang mending kamu. Aku janji setelah ini aku bakal ngerubah sifat aku, Bay. Tapi tolong maafin aku, Bay. Ini nggak seperti yang aku rencanakan, Bay. Ini nggak seperti apa yang kamu bayangkan. Setelah Bayu mau dapat kerja, kamu mau balik. Tapi kan aku sama dia belum cerai dong. Udah dong, kan tadi kamu udah minta talak sama aku. Dev, aku pamit dulu ya. Kamu mau kemana? Kamu jelasin sama Bayu. Kamu jelasin sama Bayu kalau kita nggak ada hubungan apa-apa. Jelasin sekarang juga. Kamu jaga banget, Dev. Setelah apa yang sudah pernah kita lakukan bersama? Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu. Pokoknya ini semuanya masalahnya penyebabnya kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu pergi. Pak Arif, teman kamu kok kayak gitu sih? ya, kayaknya mulai selama kenal sama wanita itu sikap teman saya berubah. Ya kalau boleh tahu, Mas ini pimpinan dari perusahaan mana ya? Saya kok kayaknya asing banget gitu, nggak pernah ketemu. Dia bakal jadi pemimpin di perusahaan kamu kerja. Tapi Put, emang aku bisa kerja di sana. Mending aku cari kerjaan lain deh, apalagi nanti. Baik, kalau nanti kamu jadi suami aku, nanti yang mimpin kan kamu. Aku nggak bakal kerja karena yang kerja udah kamu. Iya udah, terserah kamu deh. Tetap mau di sini. Kenalin, saya Bayu. Arif, Ibu mau nyopir sendiri atau? Enggak, saya mau bareng sama Bayu aja. Kamu bisa naik ojek kan? Oh ya udah, kalau gitu saya. Put, aku makasih banyak ya sama kamu. Kamu mau terima aku meskipun dalam keadaan aku kayak gini. Udah berapa kali kamu bilang makasih sama aku, Bay? Ya mungkin itu nggak cukup, Put. Tapi aku mau nikah sama kamu bukan karena masalah urusan harta, Put. Iya, aku paham kok. Kamu nikah sama aku karena kamu sayang kan sama aku. Iya, Put. Ya udah, kalau kayak gitu biar aku suprin kamu ya. Ya iyalah, harus. Masa aku sih? Ya udah, yuk. Kita mau kemana hari ini? Bebas kamu minta kemana aja. Aku bakalan antar kamu khusus hari ini. Besok enggak? Selamanya. Ya udah, yuk.